Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tidak bosan-bosannya untuk bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala yang telah kita rasakan sampai saat ini, atas segala apa yang telah kita dapatkan. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, Allah masih memberikan kepada kita kemudahan untuk kita menjadi lebih baik di mata Allah dengan cara menjalani apa yang menjadi perintah bagi kita dan juga melengkapi dengan sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karenanya ketika ada kesempatan, Allah ngasih kesempatan sama kita, Allah ngasih kesehatan sama kita, bukti kita bersyukur, bukti kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan itu, ya kita gunakan kesempatan dan kesehatan itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan amalan apapun. Maka pada kali ini kita berusaha menggapai ridhonya Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara kita melaksanakan sholat isya secara berjamaah dan melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah pula. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan keridhoannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat beserta salam selalu kita lantunkan untuk baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya dan kepada keluarganya, ahlul baitnya, dan juga kepada mereka yang senantiasa memegang estafet risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kita bisa merasakan keislaman seperti yang sekarang ini. Jadi kita tidak mungkin bisa merasakan indahnya Islam seperti sekarang kecuali berkat ulama-ulama setelah sepeninggalannya Rasulullah, digantikan oleh para sahabat, diteruskan lagi oleh tabi'in, diteruskan lagi oleh tabi'in, diteruskan lagi oleh generasi salaf, dan mereka senantiasa menjaga keislaman ajaran risalah Rasulullah SAW sampai kita bisa mendapatkan hingga saat ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk berkenan mampir sebentar di sini. Alhamdulillah. Dan panitia memberikan pada saya kesempatan untuk sedikit kita sharing ilmu. Siapa tahu dari ilmu yang saya berikan bisa mengingatkan diri saya pribadi dan juga bisa mengingatkan para jamaah sekalian. Syukur-syukur bisa kita amalkan bersama. Ya, alhamdulillah. Pada malam hari ini marilah kita coba untuk mengingat kembali salah satu hadis Rasulullah SAW tentang bagaimana seharusnya kita menjadi seorang muslim. Seorang muslim itu harusnya seperti apa sih? Maka dalam satu hadis yang ada di kitab Bukhari dalam bab Muslim, di hadis yang nomor pertama, Rasulullah SAW berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Artinya al-muslimu
orang yang muslim ya, orang yang menyatakan dirinya menjadi orang yang berislam ya, menyatakan dirinya adalah orang yang Islam dan berusaha untuk menjadi seorang muslim yang lebih baik ya. Seperti apa seorang muslim tersebut? Maka kalimatnya man salimal muslimuna adalah orang yang menyelamatkan kaum muslimin yang lain, saudara muslim yang lain, menyelamatkan dari apa? Min lisanihi, dari lisannya. Jadi yang pertama, seorang muslim itu seharusnya menjaga lisannya supaya orang lain selamat daripada lisannya. Selamat dari apa? Dari gangguannya tentunya, dari gangguan lisannya. Yang selanjutnya min lisanihi wa yadihi, dan perbuatannya. Dan selama orang muslim itu adalah orang yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari gangguan lisannya dan gangguan perbuatannya. Maka inilah yang dinamakan, yang bisa disebutkan sebagai seorang muslim, dan juga yang bisa kita usahakan sebenarnya. Sebenarnya gimana sih caranya kita menjadi muslim yang lebih sempurna lagi, yang lebih baik lagi ya? Dari sini kita bisa tahu, oh seorang muslim yang baik itu orang muslim yang menjaga lisannya, menjaga perkataannya, dan menjaga perbuatannya. Dari apa? Dari hal-hal yang dapat menyakiti orang lain, dari hal-hal yang dapat mengganggu orang lain, dari hal-hal yang dapat merusak bahkan kehormatan orang lain. Nah, maka sesungguhnya ini ya jadi standar paling pokok ya. Ya, orang muslim itu harus seperti itu. Jadi tidak ada istilahnya orang muslim itu yang suka mencaci, orang muslim yang suka memaki-maki ya, orang muslim yang suka merusak bahkan. Bahkan dalam ilmu fikih kan, ketika dalam berjihad saja ya, dalam berjihad pun Rasulullah SAW melarang kaum muslimin untuk merusak pepohonannya. Saking orang muslim itu harus menjadi orang yang menyelamatkan lingkungannya, menyelamatkan orang sekitarnya, bahkan sampai pepohonan pun diselamatkan. Sampai kan ada larangan supaya jangan merusak daun, merusak pohon, menebas pepohonannya. Maka ini menjadi salah satu ciri orang muslim yang utama. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi ketika kita dalam bulan Ramadan kali ini dan kita sedang berpuasa di siang harinya. Maka seharusnya kita bisa lebih menjaga lisan kita dan bisa lebih menjaga perbuatan kita, supaya dengan lisan yang tidak sengaja nih kita ngomong sesuatu lantas ternyata dari perkataan kita ada kemaksiatan di dalamnya. Apa aja kemaksiatan dari perbuatan lisan? Ya di situ ada ghibah, membicarakan keburukan orang lain tanpa ada maksud apapun, atau namimah, mengadu domba, membicarakan keburukan orang lain kepada orang lain supaya temannya saling bermusuhan. Nah ini berupa dosa-dosa lisan. Kadang kita nggak sengaja sambil ngobrol, oh paling enak ngobrol itu ngobrolin orang lain gitu Pak. Malam-malam sambil nongkrong, obrolannya pasti nggak lepas dari ngomongin orang lain. Syukur-syukur kalau yang kita omongin itu perbuatan baik yang bisa kita tiru gitu. Ya, tapi kan kebanyakan ya enaknya ngobrol sambil ngopi, sambil ngeteh, ya, sambil nongkrong makan gorengan, wah ngobrolnya udah kemana-mana gitu. Nah kadang-kadang kita tidak terlepas kontrol kita dari pembicaraan kita. Nah inilah ya. Ini yang terbiasa kita lakukan dan seharusnya bisa menjadi, oh ini bisa saya kurangi dan harusnya bisa saya kurangi dari membicarakan keburukan orang lain. Walaupun itu kelihatannya ya biasa gitu, biasa kita laksanakan. Ghibah, gosip ya, gitu ya. Bahasa gampangnya yang gosip gitu. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara dosa-dosa yang ada di lisan juga ada berupa cacian, makian, dan perkataan-perkataan dusta. Bahkan Rasulullah SAW pun melarang umatnya untuk berkata dusta walaupun hanya bercanda, Pak.
Jadi kadang ketika saya sendiri ngelihat mohon maaf ya tampilan di televisi kan kadang ada orang-orang yang bercanda ya. Tapi dalam candaannya itu oke, yang kadang nggak ada yang benar gitu, Pak. Sengaja dia dibuat-buat perkataannya supaya orang lain tertawa. Ya, kalau orang lain nggak ketawa garing, nggak laku, nggak meledak katanya. Nah, maka ini bisa masuk dari ancaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada umatnya, wailun, celakalah bagi siapa? Liman yukadziba liyudhika, ya. Bagi orang yang berbohong untuk agar supaya ditertawakan. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada kalau banyak di antara perbuatan lisan kita yang tidak bisa kita jauhi, bahkan ketika puasa pun kita tidak bisa meninggalkan. Nanti jangan sampai kita seperti yang diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wa rabbu illal ju'. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan ada banyak manusia, nggak sedikit manusia yang ketika berpuasa yang nggak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan hausnya saja. Kenapa? Man lam yadu' qaula zur wal amalu bihi wal jahlu. Dalam hadis yang lain Rasulullah menerangkan, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur atau perbuatan dusta, maka falaisa lillahi hajatun ayyudda'a ta'amuhu wa syarabuhu. Maka sesungguhnya ketika berpuasa tersebut ya, falaisa lillahi, Allah tidak akan mengambil pengorbanannya. Padahal ketika kita berpuasa kan kita berkorban nih Pak untuk Allah. Apa yang kita korbankan? Rasa lapar kita. Biasanya makan enak, sarapan, makan siang, atau bahkan ya makan sore gitu, ngemil gitu. Itu kita korbankan, kita berikan pengorbanan kita untuk Allah dengan cara kita berpuasa, mentaati perintah Allah. Nah, dari pengorbanan itulah Allah akan memberikan kepada kita pahala yang sampai pahalanya tuh Allah nggak mau ngasih tahu, disembunyikan. Kenapa? Saking besarnya. Kan pahala puasa tuh hanya milik Allah kecuali puasa. Maka puasa nggak dijelaskan dalam hadis manapun pahalanya seperti apa, enggak. Ada di hadis yang lain dikatakan asyamu junnatun. Berpuasa itu bisa menjadikan kita terbebas dari api neraka, menjadi pelindung. Jadi puasa itu jadi pelindung. Ya, salah satu manfaat faedah dari puasa. Tetapi dalam hadis qudsi yang lain juga Rasulullah SAW mengatakan perkataan Allah bahwa illa siyam, kecuali puasa, fa innahu minni li. Maka sungguhnya puasa itu kehendak saya, kehendak Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahalanya sebesar apapun. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah dengan kita menjaga amalan puasa kita supaya bagaimana tidak merusak dari pahala yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga salah satunya dengan cara kita menjaga lisan kita dari perbuatan-perbuatan maksiat ya. Mungkin kalau di selain bulan Ramadan ya, kita beristighfar, kita pernah melaksanakan, kita secara sengaja ataupun tidak sengaja sering kita melaksanakan perbuatan-perbuatan maksiat itu. Maka ketika masuk di bulan Ramadan, ketika kita menjalankan puasa, ya berusaha kita untuk merubah dari perbuatan-perbuatan kita yang terdahulu, yang ternyata itu adalah perbuatan maksiat. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada salah satu nasihat dari salah seorang sahabat Nabi, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau menasihati
idza sumta falyasum sam'aka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal mathimi wa da'adzal khadimi falyakun 'alaika wa qarun sakinatun yauma siyamuka wa la taj'al yauma fitrika wa yauma siyamuka sawa'a. Kata salah seorang sahabat Nabi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, jika engkau berpuasa maka puasakanlah juga pendengaranmu dari kemaksiatan, penglihatanmu dari melihat-melihat yang dilarang oleh Allah, dan juga lisanmu dari perkataan-perkataan yang dilarang oleh Allah, dari dusta dan hal-hal yang diharamkan. Janganlah menyakiti tetangga dan hendaknya engkau bersikap tenang dan berwibawa pada hari puasamu. Nah, ini ada kalimat terakhir yang bisa jadi renungan bagi kita. Wala taj'al yauma fitrika wa yauma siyamika sawa'a. Dan jangan kita menjadikan, ini nasihat nih. Nasihat jadi bisa kita ambil untuk renungan bagi diri kita sendiri. Dan janganlah kita menjadikan hari berpuasa kita dengan hari berbukanya kita, maksudnya di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan itu sawa'a, sama aja ya. Kalau selain bulan puasa, enggak puasa itu biasa main, ketika puasa ya biasa main juga. Ya harusnya bagaimana? Harusnya perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya ya, yang mungkin tidak ada manfaatnya bagi dunia dan akhirat kita, itu bisa kita tinggalkan, bisa kita pangkas amalan-amalan itu, kita gantikan untuk beramal yang baik, tilawatul Quran dan lain sebagainya. Maka ini salah satu nasihat yang bisa kita laksanakan, yaitu coba kita membedakan antara waktu kita berpuasa dengan waktu kita tidak berpuasa. Kalau waktu kita berpuasa ya kita bekerja sebagaimana mestinya ya, bergaul sebagaimana mestinya, bermain sebagaimana mestinya ya. Dan ketika kita berpuasa ya sudah, kalau ada hal-hal di situ yang kurang baik maka kita pangkas ya. Kita kurangi, kita ingat bahwa kita sedang berpuasa. Kita sedang mengorbankan makan dan minum kita untuk Allah. Dan jangan kita hilangkan pengorbanan itu sehingga Allah nggak menerima pengorbanan kita hanya karena maksiat yang biasa kita lakukan dan kita tidak sadarinya. Teman-teman para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kami minta maaf sebesar-besarnya. Ilallah astagfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.